Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amalan. Yang kita hormati bersama pimpinan dari rumah relawan di sini, presidennya Bapak Andri, kemudian pembinanya Ibu Israyani, pimpinan Posyandu yang saya hormati, istri saya yang saya cintai, Dr. Diana. Jadi yang dokter bukan saya, Ibu, istri saya yang dokter. Belum profesor. Iya, baru dokter namanya. Jadi cita-cita saya dulu mau jadi dokter, tapi malah jadinya dokter. Ya itulah takdir, istrinya yang jadi dokter sekarang. Dan istri kebetulan juga mengelola rumah sakit ibu dan anak, jadi saya kira sinergi antara rumah relawan di sini dengan istri saya dengan rumah sakit yang dikelola nantinya. Ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kembali kita para relawan baik di rumah relawan di sini maupun saya juga sangat terbiasa dengan kerja-kerja kerelawanan. Mungkin kalau ibu-ibu masih ingat ketika terjadi tsunami, itu di koran Kompas ada foto besar. Saya sendirian sedang mengangkat mayat korban dari tsunami. Dan orang bingung, ini ketua MPR, waktu saya ketua MPR. Berani-beraninya datang ke Aceh sendirian tanpa pengawal. Kami juga keheran-heranan karena waktu itu kan konflik, Bu ya. Ini berani apa pejabat Jakarta di tengah-tengah daerah konflik sendirian tanpa pengawal, gotong mayat lagi. Pejabat kita juga bingung, TNI dan polisi kita juga bingung, nih bagaimana nanti kalau ditembak legam. Ternyata aman-aman saja. Karena kalau kita relawan sejati, kalau kita ikhlas melakukan kerja-kerja relawan, insya Allah itu akan masuk ke hati semua orang dan akhirnya tidak ada yang membenci. Semuanya akan mencintai seperti ibu-ibu yang menjadi relawan di posyandu ini. Karenanya saya harus sampaikan apresiasi, terima kasih yang kalau bahasa guyonannya tapi tidak membuat guyonan. Katanya kalau di daerah Angkatan Laut, kawasan Angkatan Laut atau di lingkungan Angkatan Laut, terima kasihnya harus sedalam-dalamnya karena kita sangat dalam. Kalau di lingkungan Angkatan Udara, terima kasihnya harus setinggi-tingginya karena tingginya udara kita. Kalau Angkatan Darat, seluas-luasnya karena lautan kita sangat luas sekali. Kalau di polisi? Sebanyak-banyak. Katanya damai Ibu kalau di jalan, jadi kan harus damai, ikhlas ya. Jadi terima kasihnya seikhlas-ikhlasnya. Kita harus. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Kapolri kita segera secara ikhlas mengeluarkan panduan tentang berjilbab bagi polwan ibu-ibunya. Untuk kemarin sudah dikasih lampu hijau, ditarik lagi, ditunda alasannya karena belum ada anggarannya. Masa iya sih para polwan kita nggak bisa berjilbab? Seandainya mereka nggak mampu, ibu-ibu mau beliin nggak? Mau lah gitu. Sudah deh, minimal dari ibu semuanya adalah doanya gitu ya. Nanti Pak Hidayat, Bu Israyani, Presiden Andri nanti akan mencarikan dana untuk jilbabnya para polwan. Baik, yang juga terima kasih Ibu. Yang kita hormati juga sekali lagi Ibu Israyani sebagai pembina dari rumah relawan ini. Beliau adalah tokoh yang luar biasa. Kemarin baru juga dengan saya dan istri mendeklarasikan perhimpunan Majelis Taklim Muslimah se-Jabodetabek bersama dengan Ustazah Dr. Suryani Tahir. Kenal Ibu semuanya dengan Dr. Suryani Tahir? Sangat senang. Dan beliau Ibu Israyani diberikan amanah menjadi penanggung jawab urusan sosial dan kesehatan ya. Jadi nanti kerelawanannya semakin meluas, semakin membesar. Jadi lingkup di Jakarta Pusat, lingkup Majelis Taklim se-Jabodetabek, dan juga seperti yang tadi telah disampaikan oleh Presiden kita, Bang Andri, besok sore insya Allah akan ada peresmian
beragam program di sini dengan Kementerian Sosial. Artinya ini sudah semakin menasional, sudah berhubungan dengan Kementerian Sosial, karena ya alhamdulillah saya sekarang masih menjadi anggota DPR Ibu di Komisi 8. Komisi 8 itu kebetulan ngurusi masalah yang kaitannya dengan sosial. Jadi ketika Ibu Yusrayani punya program terkait dengan lansia, dan juga dulu memang pernah saya suarakan waktu jadi dalam Pilgub, istri saya juga sangat peduli dengan lansia. Nah, kita komunikasikan dan ternyata di Kementerian Sosial memang juga ada program semacam ini. Jadi sinergi dari banyak pihak sesungguhnya akan bisa menghadirkan program yang lebih baik dan program yang lebih bermanfaat. Termasuk kalau dikaitkan dengan Posyandu dan atau untuk anak-anak itu, termasuk juga tadi Kota Layak Anak, itu kebetulan dari Komisi 8. Nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan Ibu Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang dimana PP itu juga di bagian saya, nanti ada program-program apa nanti bisa kita kerjakan. Jadi sangat beruntung ibu-ibu semuanya, di sini ada rumah relawan di bawah kepemimpinan beliau yang begitu sangat aktif, dipercaya oleh umat, dipercaya oleh publik, sehingga kemudian bisa menghadirkan banyak kegiatan. Dan karenanya kalau beliau menjadi wakil kita semua yang di DPRD, cocok atau tidak Ibu? Cocok sekali. Kalau nanti beliau di DPRD DKI, akan semakin banyak akses yang bisa ditembus. Karena sesungguhnya rakyat itu ibu semuanya sangat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari negara dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Waktu saya calon gubernur dulu, saya punya banyak program untuk bagaimana langsung mensejahterakan rakyat. Anggaran di Jakarta ini sekarang apalagi 50 triliun lebih. Ya Allah, tuh 50 triliun. Mana aja. Posyandu mohon maaf, gajinya berapa Ibu? Anggarannya berapa Ibu? Berapa lagi? 190. Itu untuk 1 bulan atau setahun? 1 bulan. Tapi ibu sudah berapa tahun di Posyandu? Saya kalau boleh Ibu, sudah puluhan tahun di Posyandu, anggaran bulanannya hanya Rp190, tapi ibu semuanya tetap istiqomah aktif di Posyandu. Itu adalah tanda cinta dan tanda ikhlas kita kepada anak-anak kita, kepada generasi muda yang nanti akan menuju kita melalui kegiatan kita di Posyandu. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya ada ungkapan Gusti Allah ora sare. Bahasa Indonesianya Allah tidak tidur. Bahasa Betawinya Allah melek. Allah melek aja gitu. Yakinlah ibu semuanya, yang kita lakukan tidak akan pernah hilang dari catatan Allah SWT. Semuanya akan menjadi kebaikan. Dan kebaikan itu ketika kita lakukan apalagi dalam konteks yang ikhlas, dan ikhlas itu artinya juga profesional, bukan ikhlas artinya asal-asalan. Dan saya yakin kalau melihat ibu semuanya ikhlasnya adalah ikhlas yang profesional. Kalau demikian maka insya Allah itu akan menjadi pintu-pintu hadirnya berkah. Karena yang begitu itu namanya adalah bagian daripada takwa. Dan takwa itu Al-Quran menyebutnya sebagai wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan seluruh urusannya, memberikan rezeki kepadanya dari pintu yang tidak pernah terduga, dan menghadirkan solusi bagi masalah yang mungkin dimilikinya. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf saya agak ngerti tentang ayat Al-Quran karena saya saya pernah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa saya duga juga untuk berada di Madinah Al-Munawwarah. Tinggal di sana hanya sebentar saja, hanya 13 tahun saja. Ya. 13 tahun itu pun saya tidak membayar Rp1 pun Ibu. Jangan diguyonin
Ya kan orang Arab bilang nggak biar rupiah, biarnya real. Real juga saya tidak membayar 1 real pun. Bahkan saya dibayar, saya mendapatkan beasiswa. S1 beasiswa, 2 beasiswa, S3 beasiswa, semuanya 13 tahun. Bukan hanya beasiswa, nanti juga asrama gratis, makan gratis, dikasih buku, dan setiap tahun disuruh pulang ke Indonesia, dikasih tiket bolak-balik. Dan selama itu beasiswanya tidak putus, tetap diberikan. Saya mengatakan itulah salah satu dari insya Allah dampak dari ikhlas. Saya dulu ikhlas saja sudah. Ayah saya cita-cita saya kan menjadi dokter. Tapi ayah saya kemudian mengirimkan saya ke pesantren, ya sudah saya ikhlas mengikuti maunya ayah saya. Mungkin itulah karenanya Allah mengajak dari keikhlasan itu, saya kemudian diberikan kemudahan untuk melanjutkan sekolah. Cuma cita-citanya jadi dokter, jadinya malah menjadi dokter. Sekali lagi ibu sekalian, kalau itu semuanya kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah kalaupun kita tidak merasakan dampaknya langsung sekarang ini, anak-anak kita akan bisa merasakannya nanti, karena semuanya tidak akan pernah menjadi hilang. Dan terakhir ibu yang saya hormati, kebersamaan ini insya Allah akan semakin menjadi kokoh, kuat, semakin meluas ketika kemudian kita bisa mengakses kepada kemungkinan-kemungkinan hadirnya pihak-pihak yang membantu kita semuanya. Sesungguhnya tidak membantu. Saya di Komisi 8, saya mengkritik pemerintah, saya mengkritik Kementerian Sosial yang mengatakan ada program bantuan sosial. Saya bilang itu paradigma dan atau terminologi atau istilah yang salah. Negara kok membantu? Negara itu berkewajiban mensejahterakan rakyatnya, berkewajiban mensehatkan rakyatnya, berkewajiban mengatasi masalah yang ada di rakyat. Bukan negara kok membantu. Memang negara membantu. Negara mempunyai kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara berhak untuk menuntut hak kita kepada negara yang selama ini kita belum mengetahui dan atau selama ini diabaikan. Nah, bagaimana cara kita menuntut? Salah satu diantaranya adalah kalau kita mempunyai wakil yang kita percayai, yang dekat dengan kita, yang selama ini track recordnya selalu membela kita semuanya, dan insya Allah wakil-wakil itu ada semuanya. Untuk DKI insya Allah Ibu Esrayani. Setuju Ibu ya? Mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan bisa menghadirkan manfaat yang lebih banyak lagi, masalah yang lebih banyak lagi. Kalau sekarang ini kita masih berkumpul dalam kondisi masih bersak-sakan kayak demikian, mudah-mudahan waktu yang akan datang kita bisa berkumpul dalam konteks yang lebih longgar lagi, lebih banyak lagi yang hadir lagi, karena lebih banyak program yang bisa kita kerjakan, lebih banyak program yang bisa kita hadirkan manfaatnya untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan itulah bagian dari apa yang dulu pernah Rasulullah sampaikan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik adalah orang yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, tapi kemudian dengan umur yang banyak itu dia banyak membuat amal soleh. Inilah bagian yang Ibu kerjakan. Posyandu adalah ladang amal soleh yang luar biasa terbuka, dan bagi yang membantunya insya Allah itu jadi bagian dari amal soleh yang juga sangat terbuka. Maka jangan segan-segan untuk membantu, untuk peduli, untuk meningkatkan posyandu kita, karena sesungguhnya di balik itu juga ada amal yang amat sangat terbuka. Ibu sekalian, terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.